Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Budiarti. Saya 2020-1432 jurusan D4 Perhotelan Kampus Pondok Cabe. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang knowledge ingredients for patisserie. Yang pertama itu ada tepung terigu atau wheat flour. Dibuat dari biji gandum wheat yang dikupas dan dihaluskan. Dibedakan atas kandungan protein atau glutennya. Gluten ini mempengaruhi hasil olahan. Karena itu, diperlukan jenis tepung terigu yang sesuai untuk makanan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis tepung terigu. Jenis yang pertama itu tepung terigu protein sedang, mengandung kadar protein sekitar 8-10%. Contohnya adalah segitiga biru. Yang kedua, tepung terigu protein tinggi, mengandung kadar protein sekitar 11-13% atau lebih. Contohnya adalah cakra kembar. Yang ketiga, tepung terigu protein rendah, mengandung kadar protein paling rendah sekitar 6-8%. Contohnya adalah kunci biru. Gula atau sugar. Gula adalah bahan makanan sumber karbohidrat sederhana yang dapat mengubah rasa makanan dan minuman menjadi manis. Berikut adalah jenis-jenis gula berdasarkan tekstur. Ada yang bertekstur padat. Yang pertama, gula pasir. Yang kedua, gula pasir kasar atau crystalline sugar. Yang ketiga, ada gula kastor atau castor sugar. Yang keempat, ada gula bubuk atau icing sugar atau convection sugar. Yang kelima, ada gula donat. Yang keenam, ada gula dadu. Yang ketujuh, ada brown sugar. Yang kedelapan, ada gula palm atau palm sugar. Yang kesembilan, ada gula jawa atau gula merah. Yang kesepuluh, ada gula aren. Kesebelas, ada gula batu. Yang kedua belas, ada gula jelly. Berikut adalah yang bertekstur cair. Yang pertama, ada sirup emas atau golden syrup. Kemudian yang kedua, ada sirup hitam. Yang ketiga, ada gula jagung atau glucose syrup. Yang keempat, ada karamel. Dan ini jenis gula alami yang terdapat dalam buah. Contohnya ceri, persik, plum, apel, melon, mangga, pisang, kiwi, dan lain-lain. Berikut adalah fungsi gula. Yang pertama, fungsi gula pada roti adalah untuk makanan bagi yeast, menambah gizi, mengatur fermentasi, memberi warna kulit, dan menambah keempukan roti. Lalu ada fungsi gula pada cake, yaitu untuk memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, membantu mengempukkan kue, melembabkan kue, dan melemaskan adonan, dan membantu aerasi. Shortening. Shortening adalah lemak padat yang memiliki sifat plastis dan kestabilan tertentu, dan pada umumnya berwarna putih, dan sering disebut mentega putih. Shortening ini merupakan lemak atau minyak yang digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti membuat adonan roti atau melembutkan roti, bahan untuk membuat buttercream, dan juga untuk menggoreng. Shortening terbuat dari 100% lemak, baik lemak nabati atau hewani, ataupun campuran keduanya yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Jenis-jenis shortening. Yang pertama, ada solid shortening atau shortening yang memiliki sifat plastis dan berbentuk padat.
Contoh dari solid shortening yaitu white fat, shortening yang murni hanya lemak tanpa tambahan emulsifier. Contohnya, shortening yang digunakan untuk membuat roti tawar. Yang kedua, baker's fat, shortening dengan tambahan emulsifier. Contohnya, shortening untuk membuat buttercream atau biskuit cream filling. Kemudian ada cake fat, shortening dengan tambahan emulsifier, warna dan aroma untuk membuat cake. Selanjutnya ada pastry fat, shortening yang khusus untuk membuat lapisan pada produk puff pastry. Jenis yang kedua ada liquid shortening atau shortening yang berbentuk cair. Fresh milk, susu segar dihasilkan dari hewan ternak perahan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda yang sehat dan tidak tercampur kolostrum. Susu segar tidak mengandung tambahan air, bahan tambahan pangan dan antibiotik, dan belum mengalami perubahan warna, bau, serta kekentalan. Susu segar paling lezat karena asam lemak susunya belum rusak akibat proses pengawetan. Susu segar yang akan diminum langsung sebaiknya dipanaskan, tidak dididihkan agar emulsi susu tidak pecah hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius selama 5-10 menit. Macam-macam susu berdasarkan sumbernya. Susu dibedakan atas 2 jenis, yaitu susu hewani, susu sapi, susu domba, susu kambing, susu kerbau, dan lain-lain. Dan yang kedua ada susu nabati, susu kedelai, susu beras, susu almond, susu chisu, dan lain-lain. Selanjutnya ada telur atau egg. Berikut ada kandungan seluruh telur. Nah, fungsi telur adalah untuk memperhalus sel-sel dalam adonan serta menjadikan remah atau daging cake. Yang kedua, kuning telur untuk melembutkan remah dan daging cake. Yang ketiga, putih telur untuk menambah volume cake. Ragi atau yeast. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi. Berikut ini adalah jenis-jenis ragi. Yang pertama, ragi basah atau ragi segar. Ragi jenis ini memiliki kandungan air cukup tinggi yang mengakibatkan umur simpannya menjadi singkat. Ragi ini harus disimpan pada suhu maksimal 1 derajat Celcius. Yang kedua, ragi koral atau active dry yeast. Ragi jenis ini akan berfungsi setelah dilarutkan ke dalam air hangat selama 10-30 menit dengan perbandingan 1 bagian ragi dengan 4 bagian air. Yang ketiga, ada ragi instan atau instant yeast. Ragi instan berbentuk butiran kering dengan ukuran yang lebih kecil dari ragi koral. Untuk menjaga mutunya tetap baik, ragi instan harus disimpan di dalam wadah kedap udara setelah dibuka dari kemasannya. Fungsi ragi adalah mengembangkan adonan, memberikan aroma pada roti, dan memudahkan pembentukan gluten. Bread improver. Bread improver adalah salah satu bahan tambahan yang dapat membantu mempercepat proses pengembangan adonan roti dengan memproduksi gas dan meningkatkan kekuatan gluten dalam menahan proses pengembangan tersebut. Fungsi bread improver adalah dapat berfungsi untuk membantu yeast dalam hal produksi gas sehingga menjadi lebih mengembang. Kemudian dapat berfungsi untuk membantu gluten menahan kerangka roti yang mengembang. Lalu dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas roti baik dari segi volume maupun tekstur roti itu sendiri. Garam.
atau salt. Garam adalah senyawa elektrolit yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Sebagai elektrolit, garam akan terionisasi dalam larutannya menghasilkan kation dan anion. Pada pembuatan produk bakery, garam tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa, namun juga berperan penting dalam proses kimiawi saat pencampuran adonan. Fungsi garam adalah untuk memberi aroma dan rasa, mengatur kadar peragian dan memutihkan warna roti. Sedikit garam pada roti, sekitar 10-12% dari jumlah tepung terigu, dapat meningkatkan kekuatan gluten, sehingga adonan roti lebih mudah diuleni dan mencegah ragi berkembang biak terlalu cepat. Air atau water. Hidrasi adalah fungsi utama dari air dalam pembuatan roti. Air mengikat protein membentuk gluten dan mengikat kanji membentuk gelatin dengan adanya panas. Fungsi air adalah untuk melarutkan semua bahan kering membentuk adonan, membentuk gluten, membantu pengembangan roti dan pembentukan pori. Air mempengaruhi mutu roti. Air tidak dituang sekaligus. Air es menjaga agar adonan tidak panas pada waktu pengadukan. Ragi roti di dalam adonan akan bekerja secara optimal bila suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius saat diaduk atau dimixer. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.